Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Fine. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. So, in this video, we're going to learn about verb. Jadi di video kita kali ini kita akan belajar tentang verb atau kata kerja. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata kerja, begitu pula dengan di dalam bahasa Inggris. Untuk membentuk suatu kalimat kita mengenal verb atau kata kerja. So what is verb? Apa itu verb? Verb describes about an action or talks about something happens. Jadi verb atau kata kerja digunakan untuk mendeskripsikan suatu tindakan atau perbuatan atau sesuatu yang sedang terjadi. Ya, contoh kata kerja dalam bahasa Inggris. Ya, read yang berarti membaca, write yang berarti menulis, walk yang berarti berjalan, run yang berarti berlari, delete yang berarti menghapus, dan give yang berarti memberi. Ya, ini contoh kata kerja dalam bahasa Inggris. Ya, masih banyak kata kerja atau verb yang ada di dalam bahasa Inggris itu sendiri. Ya, di materi kita kali ini, tujuan materi kita ini untuk menjelaskan kapan verb itu digunakan, ditambahkan s atau is, dan kapan verb itu atau kata kerja itu tidak menggunakan s atau is. Ya, di dalam penulisan verb atau kata kerja itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah verb without is, verb tanpa menggunakan akhiran s atau is. Dan yang kedua, verb dengan tambahan s atau is di akhir kalimat, di akhir kata kerja itu. Ya, sebelum membentuk kalimat, kita harus mengenal pronoun as a subject in English. Kita harus mengenal pronoun. Apa itu pronoun? Ya, pronoun adalah kata ganti. Jadi kata ganti inilah yang akan kita gunakan untuk menyusun sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Ya, kita lihat apa pronoun itu. Ya, yang pertama ada I yang berarti saya. You yang berarti kamu atau kalian, we yang berarti kami, they yang berarti mereka, he yang berarti dia untuk laki-laki, she yang berarti dia untuk perempuan, dan it yang berarti itu, ini, dia untuk hewan atau benda. Ya, jadi yang pertama kita akan belajar membentuk sebuah kalimat dengan verb without s or es, verb tanpa menggunakan s atau es. Ya, when the subject are I, you, we, they, ketika subjeknya adalah I, you, we, they, ya, ketika keempat subjek ini I, you, we, they berpasangan dengan verb, berpasangan dengan sebuah kata kerja, maka verb itu atau kata kerja itu menggunakan bentuk aslinya, artinya tidak berubah. Contoh, ya di sini I read, saya membaca. Subjeknya yang mana? Subjeknya I, kata kerjanya read. Jadi I read tanpa akhiran s atau is di belakangnya. You write, subjeknya you, verbnya write, yang artinya kamu menulis. We walk, subjeknya we, verbnya walk, yang berarti kami berjalan. They swim, subjeknya they, kata kerjanya atau verbnya adalah swim, yang berarti
mereka berenang. Ya, ketika keempat subjek ini I, you, we, they bertemu dengan sebuah kata kerja, contohnya ini, maka kata kerja itu tidak berubah atau tetap bentuk aslinya. Ya, selanjutnya verb with s or es. Verb dengan tambahan s atau es di akhir kata tersebut atau di akhir verb tersebut. Ya, when subject is the third person, it needs to be added s or es in the end of the verb. Ketika subjek adalah orang ketiga, maka kita perlu untuk menambahkan s atau es di akhir kata kerja tersebut. Ya. Subjek, yang mana subjek? Ya, ketika subjeknya adalah tiga subjek ini, he, she, dan it. Ya, he untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan, dan it untuk dia hewan atau benda. Maka kata kerjanya, subjek plus verb, verbnya harus ditambahkan s atau es. Ya, kapan kita gunakan s dan kapan kita gunakan es? Ya, yang pertama verb plus s. Verb dengan menggunakan s. Ya, commonly all verb added with s when the subject is the third person. Secara umum semua kata kerja ditambahkan s di akhir kata tersebut ketika dia berpasangan dengan subjek he, she, it. Ya. Ya, jadi secara umum ketika sebuah subjek ini, ketiga subjek ini, ya, ketika dia bertemu sebuah kata kerja dalam kalimat, maka kata kerja tersebut atau verb tersebut harus ditambahkan s di belakangnya. Contoh, he reads a book. Ya, dia membaca sebuah buku. Mana subjeknya? Subjeknya adalah he. Verbnya mana? Atau kata kerjanya mana? Kata kerjanya adalah read, yang berarti membaca. Karena subjeknya adalah he, maka kata kerjanya harus ditambahkan s di akhir kata kerja tersebut. Seperti contoh di ini. He reads a book. Ya. Contoh kedua, she writes a novel. Dia menulis sebuah novel. Ya, subjeknya apa? Subjeknya adalah she. Kemudian kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah write, yang berarti menulis. Ya, verbnya. Maka kita tambahkan s juga di belakang kata kerja tersebut atau di belakang verb tersebut. Maka she writes a novel. Ya, lanjut. It rabbit jumps over a fence. Dia tadi maksudnya hewan atau benda. Di sini hewannya adalah rabbit. Rabbit itu kelinci. Dia kelinci melompati sebuah pagar. It jumps atau rabbit jumps over events. Apa subjeknya? Subjeknya adalah it. Maka kata kerjanya harus ditambahkan s, berarti jumps over events. Ya. Kemudian Adam walks to school. Subjeknya apa? Subjeknya adalah he. Dia untuk laki-laki. Adam kan laki-laki. Maka he atau Adam walks to school. Maka kata kerjanya, di sini kata kerjanya adalah walk. Maka kita harus tambahkan s di akhir kata kerja tersebut atau di akhir verb tersebut. So, he walks to school. Dia berjalan menuju ke sekolah. Ya, lanjut. Untuk verb dengan tambahan es. Kalau tadi verb dengan tambahan s, sekarang verb dengan tambahan is. Ya, kapan kita tambahkan is di akhir verb atau kata kerja tersebut? Ya, when the last letter of the verb is s, o, ch, sh, x, or z. Ya, ketika huruf terakhir dari kata kerja adalah huruf s, o, ch, sh, x, atau z, ya, maka kata kerja tersebut ketika dia berpasangan dengan subjek, ketiga subjek ini, maka dia harus ditambahkan huruf es di belakangnya. Contoh, example. Ya. She kisses her parents before go to school. Ya, tadi sudah dijelaskan kalau kata subjeknya adalah ketiga
ketiga subjek ini he, she, it, maka kita harus tambahkan s atau is. Di sini kita tambahkan is. Kenapa? Karena kata kiss, kata verb kiss akhirannya adalah s. Tadi di sini yang berakhir s, maka kita tambahkan is di belakang kata kerja tersebut. She kisses her parents before go to school. Dia perempuan mencium orang tuanya sebelum pergi ke sekolah. Contoh lainnya, he does his job perfectly. Ya, he, subjeknya he, kata kerjanya adalah do, melakukan. Karena kata kerjanya berakhiran huruf o, maka kita tambahkan is di belakang verb tersebut atau di belakang kata kerja tersebut. So, he does his job perfectly. Dia melakukan pekerjaannya secara sempurna. Lanjut. She watches TV. Dia menonton televisi. Subjeknya apa? Subjeknya she. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya watch, menonton. Karena kata kerja ini watch berakhiran dengan ch, maka kita tambahkan is di belakang kata kerja tersebut atau di belakang verb tersebut. So, she watches TV. Dia menonton televisi. Ya, lanjut. He pushes door. Dia mendorong pintu. Subjeknya he. Verbnya push, mendorong. Karena kata push berakhiran sh. Nah, ini persyaratannya tadi. Ketika kata push berakhiran sh, maka di belakangnya harus ditambahkan huruf is. He pushes the door. Ya. Ini lanjut. It bee buzzes. It tadi dia untuk hewan atau benda. Ini hewannya adalah bee, lebah. Jadi dia lebah buzzes, berdengung. Subjeknya adalah it, maka kata kerjanya buzz harus ditambahkan is. Kenapa is? Karena buzz akhirannya adalah huruf z. Ya. Lanjut ke latihannya sekarang. Ya, di sini ada soal-soal latihan di exercise pertama yang LKS yang pernah Ustadz bagikan itu. Nah, kita kerja sama-sama di sini ya. Nah, nomor 1 yang pertama. His speech, ini kalimatnya his speech or speeches English well. Subjeknya yang mana? Subjeknya ini. Subjeknya he, verbnya speech. Maka apakah kita menggunakan speech atau speeches? Ya, his speech or speeches English well. Dia berbicara bahasa Inggris dengan baik. Ya, kita lihat subjeknya. Apa subjeknya? Subjeknya adalah he. Tadi kalau he, kita harus tambahkan s di belakangnya. Nah, maka kita harus tambahkan s di sini. Tapi kata speech ini berakhiran dengan huruf ch, maka kita tambahkan is. Jadi yang benar adalah he speeches English well. Nah, jadi ini saya coret ya. Nah, maka yang betul adalah he speeches English well. Ya, lanjut nomor 2. Keisha buy atau buys a dictionary. Yang mana benar? Keisha membeli sebuah kamus. Kita lihat subjeknya apa? Subjeknya adalah Keisha. Kemudian kata kerjanya atau verbnya adalah buy, berarti membeli. Ya, di sini bukan pronoun yang tadi disebutkan he, she, it, I, you, we, they. Nah, tapi di sini nama orang. Nah, kita lihat di sini nama orang Keisha itu nama orang, dia perempuan atau laki-laki. Nah, dia perempuan, berarti di sini pakai she. Karena subjeknya adalah she tadi, maka kita harus tambahkan s di akhir kata kerja tersebut. Jadi jawaban yang betul untuk soal nomor 2 adalah buys. Keisha buys a dictionary. Jadi di sini kita hapus, kita coret. Ya, kita coret kata buy. Jadi yang betul Keisha buys a dictionary. Lanjut nomor 3.
Ya, we meet atau meets our grandmother. Kami menemui atau menjumpai nenek kami. Subjeknya we, subjeknya adalah kami. Kemudian kata kerjanya adalah meet. Kita lihat subjeknya adalah we. Tadi kalau subjek we, kita tidak menambahkan akhiran s atau es di kata kerjanya, maka yang betul adalah we meet our grandmother. Jadi jadi ini salah. Tidak ditambahkan s. Jadi we meet our grandmother. Ya, lanjut nomor 4. He do atau does the homework correctly. Dia melakukan pekerjaannya dengan betul. Kita lihat subjeknya. Subjeknya apa? Subjeknya adalah he. Kemudian kata kerjanya apa? Do. Karena subjeknya adalah he, maka kita harus menambahkan s di akhir kata kerja tersebut. Dan tadi kata do, karena berakhiran huruf o, maka kita tambahkan es. Jadi di sini yang betul adalah does. He does the homework correctly. Jadi ini kita coret. Ya, jadi yang betul he does the homework correctly. Lanjut nomor 5. She ride atau rides bicycle. Ya, yang mana yang betul? Kita lihat subjeknya dulu. Subjeknya adalah she. Kemudian kata kerjanya adalah ride, mengendarai. She ride atau bicycle. Dia mengendarai sebuah sepeda. Karena kata subjeknya adalah she, maka kita harus menambahkan s di akhir verb tersebut. Maka yang betul adalah she rides a bicycle. Ya, jadi ini salah. Ya, she rides a bicycle. Lanjut nomor 6. It smells delicious. Ya, mana betul? Lihat lagi subjeknya. Subjeknya adalah it. Verbnya adalah smell. Karena subjeknya adalah it, ingat 3 subjek tadi, he, she, it, maka kita harus menambahkan s di akhir verb tersebut. Jadi yang betul adalah smells. Ini salah. Nah, lanjut nomor 7. You draw atau draws a flower beautifully. Kamu menggambar sebuah bunga dengan indah. Nah, lihat subjeknya. Subjeknya adalah you. Kemudian verbnya adalah draw. Maka kita tidak menambahkan, karena subjeknya adalah you, maka yang betul adalah draw. Draws kita hapus. Kita tidak menambahkan s. Karena subjeknya adalah you. Lanjut nomor 8. They play or plays football. Mereka bermain bola. Lihat subjeknya apa? Subjeknya adalah they, mereka. Verbnya adalah play, bermain. They, karena they, subjeknya adalah they, maka tidak ditambahkan huruf s. Jadi yang betul adalah ya, they play football. Nomor 9. A cat eat atau eats fish. A cat. Coba perhatikan di sini. Ya, subjeknya yang mana? Subjeknya adalah a cat. Ya, tadi kalau a cat, maka dia diganti menjadi eat. Nah, eat, karena menunjukkan hewan. Maka it eats fish. A cat eats fish. Maka yang betul adalah dengan tambahan huruf s. Jadi ini salah. Nah, terakhir, ya, John brush atau brushes his teeth. John menyikat giginya. Ya, lihat subjeknya. Subjeknya adalah, ya, terklik ya. Ya, tadi John brushes his teeth. Subjeknya adalah John, maka kita gunakan he di situ karena John berarti dia laki-laki. Tadi kata kerjanya brush. Nah, maka kita tambahkan es. Kenapa? Karena kata brush, B-R-U-S-H, berakhiran dengan huruf SH. Maka kita tambahkan es. Berarti John brushes
his teeth. John menggosok giginya. Karena John di sini dia kata subjeknya adalah he. Ya, demikian untuk video kita kali ini. Semoga kalian ananda bisa memahami ya. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.